Selamat sore kawan-kawan semuanya. Selamat datang kembali di Festival Sastra Lontar yang terselenggara atas dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai bagian dari Jakarta Content Week 2020. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di hari terakhir dari Jakarta Content Week dan juga Festival Sastra Lontar. Tapi semoga teman-teman tetap semangat untuk bisa mengikuti program-program kami sampai di penutupan nanti. Dan pada program yang mengenang yang lama dan memajang yang muda, sesi kelima ini, kita akan mengenang salah satu tokoh sastrawan besar Indonesia, yakni Pramoedya Anantatur, dan berkenalan dengan dua penulis Indonesia yang masih aktif berkarya sampai hari ini, yakni Martin Alaida dan Dias Novitawuri, melalui film-film dokumenter seri penulis yang dibuat oleh Yayasan Lontar. Dan bersama saya selama 1 jam ke depan untuk mengikuti diskusi serta pemutaran film. Tapi kali ini saya tidak akan sendirian karena di samping saya sudah hadir Bapak John McGlynn. Siapa yang tidak mengenal John McGlynn di dunia sastra Indonesia, terutama sebagai seorang penerjemah. Karena beliau telah menerjemahkan sejumlah karya besar sastra Indonesia dan termasuk juga karya Pram. Dan di sini kita akan ngobrol tentang pengalaman Pak John sebagai seorang penerjemah dari karya sastra Pram. Nah, selamat sore Pak John, bagaimana kabarnya? Baik, udah senang bahwa ini hari kelima Festival Sastra. Sudah lega ya Pak John? Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan ngobrol tentang pengalaman Pak John sebagai seorang penerjemah dari seorang karya Pram yang sangat besar dan mengharumkan nama Indonesia. Tapi sebelumnya, kita akan menonton dulu bersama film dokumenter Pramoedya Anantatur, Mendengar Si Bisu Bernyanyi. Selamat menyaksikan. Blora, tanah Jawa. Di sini kau lahir untuk dilupakan. Bermula dari rumah kenangan, seorang ibu mengajarkan padamu. Jadilah manusia bebas, jadi majikan bagi dirimu sendiri, tapi jangan melanggar hak orang lain. Kini aku datang untuk mendengar pesan itu. Ceritakan padaku Pram tentang rumah, tentang dirimu. Dalam kekuasaan Orde Baru ini saya tidak punya kebebasan sebagai warga negara. Saya tidak merasa aman sehingga negara bagi saya sekarang ini adalah sekeliling pagar rumah saya. Itulah negara saya. Kegiatan saya waktu lentera itu menjadi tanggung jawab saya pribadi. Baik dalam polemik maupun mendukung dan membantu Soekarno, semua saya lakukan dengan sadar sebagai tugas nasional saya. Waktu negara dalam bahaya, ada
ada distorsi selama Orde Baru ini. Lekra itu ditampilkan sebagai organisasi bandit. Sekarang ini saya dianggap berdosa dan tingkah saya dikecam. Saya tidak pernah merasa berdosa. Saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai manusia, dan sebagai pengarang. Saya itu seorang individualis, tidak mau diperintah dan tidak bisa memerintah. Banyak kala tidak mau kompromi dan terus menentang untuk tetap menjadi diri sendiri. Saya memang memberontak terhadap segala-galanya ini. Sebab itu saya rasai sebagai penindasan terhadap diri saya, terhadap kesadaran saya. Orang mengangkat saya jadi PKI atau menuduh saya jadi PKI, silakan saja. Pram adalah Pram, lain tidak. Kalau saya bilang pengarang itu korps avant-garde, bukan penghibur. Ya, seorang avant-garde selamanya berada dalam keadaan berontak terhadap segala sesuatu yang mengurangi harga manusia, yang menindas, yang tidak adil, dan melawan kejahatan dalam tulisan-tulisannya. Kalau takut, jangan jadi pengarang. Kau merasa berhasil bila karya-karyamu mampu memberikan kesadaran tentang harga diri manusia, tentang kebebasan serta hak-haknya dan keberanian untuk pembacamu. Bila orang bertanya tentang karyamu, kau selalu menjawab, Karya-karya sendiri bagi saya itu sama dengan anak-anak saya sendiri. Begitu tercetak turun dari mesin, dia akan menempuh hidupnya sendiri. Ini anak-anak rohani saya menempuh hidupnya sendiri dalam masyarakat sosial budaya. Mungkin ada yang umurnya pendek, mungkin ada yang panjang, mungkin ada yang abadi. Itu adalah nasib mereka masing-masing. ada satu masa kau sebagai pengarang terbakar dalam cita-cita revolusi. Lalu sejarah menuduhmu sebagai tokoh kejam yang suka menindas dan menyebar teror dalam tulisan-tulisanmu. Ketika kau sedang menyusun naskah Bung Karno dan mempelajari hadis di mejamu, kau diserang lawan-lawanmu. Kau mandi darah, mereka ingin membunuhmu. Cita-cita revolusimu berakhir, kau kalah dan sejarah berganti. Penguasa baru lalu membuangmu ke pengasingan buruh tanpa pernah ada pengadilan buatmu. Sejak itu, kau selalu didampingi senjata. Tidakkah kau ingat, Pram, ketika kau dalam tahanan Belanda, seorang pengarang tua pernah menasehatimu? Pram, tulisanmu itu bakal mengutuki dirimu sendiri. Dia akan menjadi hakim sekaligus jaksamu yang bakal memburumu seumur hidup. Jangan, Pram, hiduplah dalam kedamaian. Hidup mudamu terlalu banyak ditelan penjara. Kau diperlukan oleh dirimu sendiri. Kini, dalam tidurmu selalu muncul mimpi-mimpi. Kau tetap sebagai tahanan yang diburu-buru, disiksa, dianiaya,
juga mimpi tentang naskah-naskah yang hilang dan terbakar. Tapi semua gambaran mimpi itu tak pernah jelas. Tak ada manusia di sana. Karena kau bilang, semua ini adalah mimpi buruk tentang sebuah kekuasaan. Aku juga teringat ketika kau masih kanak-kanak, seorang perempuan penjual kain meramal tanganmu dan berkata, "Pram, kau akan tumbuh sebagai bunga. Separuh orang mencintaimu, separuh orang membencimu." Kenapa, Pram? Sikap dan pendirianmu itu tiba-tiba menghadirkan banyak musuh. Meskipun kau sendiri merasa tak bermusuhan dengan siapapun. Kau tak memusuhi kekuasaan, tapi kekuasaan yang memusuhimu. Kau dikeroyok di mana-mana, dan kau bilang, itu memang watak bangsa kita, selalu mengeroyok yang lemah. Tapi semuanya kau hadapi sendiri, sebagai pribadi, sendirian, tanpa pasukan. Pengarang itu seorang diri menghadapi ribuan pendapat. Kadang ia dipuji, tapi sekaligus siap menghadapi berbagai kecaman. Ceritakan, Pram, bagaimana ketika kau mula-mula jadi pengarang? Waktu saya dalam tahanan Belanda, saya pelajari tulisan Idrus dan saya nilai dia seorang stylis yang tidak tertandingi juga sampai sekarang. Jadi saya anggap dia guru besar saya. Nah, suatu kali saya datang ke Balai Pustaka sebelum jadi redaktur di situ saya. Duduk-duduk dengan redaksi, lantas Idrus datang pakai baju putih, celana putih. Orang memperkenalkan saya pada Idrus. Ini Pram, Bung Idrus. Oh, ini Pram. Langsung Idrus bilang, kau tidak menulis, Pram. Kau berak, katanya. Itu ucapan guru saya, guru besar saya. Dan saya baru saja muncul di dunia sastra Indonesia. Saya simpan saja dalam hati. Saya tidak pernah mengucapkan yang seperti itu juga pada dia. Sampai dia meninggal pun nggak pernah. Meskipun kau telah terkenal dalam dunia sastra, kau tetap sebagai pemuda yang punya kompleks rendah diri. Sampai kau berumur 27 tahun, ketika satu waktu kau pergi ke negeri Belanda. Di Belanda inilah suatu kali saya bertemu dengan noni Belanda, berpacar-pacaran, sampai dengan hubungan seks. Pertama kali melakukan hubungan seks dengan orang Belanda, ternyata perasaan inferioritas itu lenyap sama sekali. Saya merasa sederajat dengan siapapun setelah melakukan hubungan seks dengan orang Belanda. Dan sampai sekarang saya masih merasa berterima kasih pada pacar Belanda saya itu. Tapi sejak kecil perasaan itu terus menyiksamu, Pram. Dan semua itu bermula dari rumah. Sejak kecil saya menderita perasaan rendah diri, kompleks inferior. Ini berasal dari rumah sendiri maupun di luar rumah. Dalam rumah sendiri,
itu disebabkan karena ayah saya waktu sekolah selamanya menjadi bintang kelas. Sekolah dasar Institut Budi Utomo 7 tahun itu saya tamatkan 10 tahun. Artinya 3 kali tidak naik kelas. Sehingga ayah saya itu kecewa sekali. Karena minder itulah juga pergaulan saya lebih banyak dengan anak-anak buruh tani di sekitar rumah saya. Di situ saya baru merasa sederajat. Karena minder inilah saya tidak berani menyatakan pendapat di luar teman-teman yang anak buruh tani atau tani kecil. Karena tidak berani menyatakan pendapat itu, saya menulis. Saya mencurahkan pikiran dan perasaan saya melalui tulisan. Jadi saya menulis sejak di sekolah dasar. Waktu saya lulus sekolah dasar Institut Budi Utomo, saya merasa berhak untuk meneruskan sekolah. Dan saya bilang begini, ayah, saya ingin meneruskan sekolah yang baru dibuka di Madiun. Jawaban ayah yang keras begini, anak bodoh, kembali ke sekolah dasar. Jadi waktu tahun pengajaran baru, saya kembali ke sekolah yang saya telah tamatkan. Guru saya waktu itu, Menir Amir namanya, khusus datang pada saya dan bertanya, kenapa kau kembali kemari? Dia tanya dalam bahasa Belanda. Engkau kan sudah tamat dari sini. Tanpa ngomong apa-apa, saya kumpulkan kertas saya semua. Saya bawa, saya tinggalkan kelas itu tanpa ngomong apa-apa. Dan pulang, kalau pulang melalui kuburan, di kuburan itu saya taruh kertas-kertas saya. Saya pegang pohon jarak dan saya menjerit. Saya masih keluar air mata kalau ingat masa itu. Saya merasa seorang diri. Seperti biasanya saya memang merasa seorang diri. Tapi pada waktu inilah saya sangat seorang diri. Tidak ada tangan yang diulurkan pada saya. Ada satu masa kau pernah kehilangan harapan dan duniamu tiba-tiba jadi gelap. Ketika itu kau adalah seorang pemuda yang menumpahkan segenap kepercayaan pada kemuliaan kerja. Kau merasa mampu melakukan apa saja, punya impian mencakar langit. Waktu itu kau baru saja memulai kariermu sebagai penulis, penerbit, dan wartawan. Tapi nyatanya semua semangatmu dibuat nihil oleh tembok-tembok penjara, dan hidupmu diatur di bawah ancaman bedil dan bayonet penguasa Belanda. Tak ada setitik sinar kebebasan yang nampak padamu, dan kau merasa hidupmu berakhir. Memang saya putus asa. Waktu itu saya sudah menerbitkan beberapa cerpen dan buku. Tahun 47 itu sudah menerbitkan saya. Ini terjadi tahun 48.
Jadi dalam keadaan putus asa saya jalankan patiraga lagi. Sekali ini bukan pemusatan, tapi penghilangan diri. Dalam hati saya bilang, Tuhan, kalau saya tidak dipergunakan oleh kehidupan ini, ambillah nyawa saya. Jadi itu sebetulnya itu usaha bunuh diri. Hari keempat, saya duduk menghadap tembok bersama Adi. Saya lihat tembok dalam remang-remang kegelapan sel itu goyang. Tiba-tiba dari tembok itu muncul macan yang hendak menerkam saya. Saya bilang, saya tidak takut mati. Kau mau bunuh saya, bunuhlah. Dan macan itu hilang. Kemudian terdengar suara. Engkau siapa sebenarnya? Apa yang kau hendaki? Anda silang. Dan pertanyaan ini sampai sekarang pun saya tidak bisa menjawab. Siapa aku ini sebetulnya? Tidak bisa menjawab. Dan apa yang saya kehendaki sebetulnya? Juga tidak bisa menjawab. Sampai sekarang. Banyak orang tak dapat menjawab pertanyaan itu, Pram. Tapi yang pasti, saat itu Tuhan tidak mengambil nyawamu. Kau masih boleh hidup, berguna bagi kehidupan. Tiba-tiba, kau merasa berada dalam pulau kebahagiaan, di mana kaulah meleburkan dirinya pada Sang Gusti, dan kerja kreatif di dalamnya merupakan keimanan. Kau merasa hidup di luar waktu. Kalis dari segala kekuatan politik, kalis dari tanggapan suka atau tidak suka, generasi demi generasi tak tergoyahkan oleh kritik, ancaman, apalagi pemberangusan. Negeri ini sedang menghias dirinya dengan 1000 pesta kemeriahan dan bendera warna-warni. Sekarang, apa yang hendak kau katakan, Pram, tentang perayaan tahun emas negeri ini? Dalam 50 tahun kemerdekaan, 33,5 tahun dirampas kebebasannya. Sampai detik ini, saya menjadi orang tanpa kebebasan dalam 50 tahun kemerdekaan nasional. Jadi kalau saya mempunyai sikap yang keras, saya kira itu wajar. 50 tahun bumi manusia ini telah merdeka. Dan kau merayakan dengan caramu sendiri, menerbitkan karya barumu. Malam itu, orang-orang yang cinta kemerdekaan datang ke rumahmu, ingin mendengar kau bicara. Lalu kau bicara tentang sejarah. Bagimu, sejarah adalah rumah tempat kau berangkat mengembarai dunia. Malam itu semua orang merasa memperoleh kemerdekaan di rumahmu. Dan kau merasa sangat-sangat berbahagia, Pram. Kedua orang tuamu jadi saksi di ruangan ini. Dan ibumu, wanita penuh kasih yang mengajarkan kebebasan padamu, tentu merasa bangga. Apa yang kau kenang tentang wanita yang kau puja ini, Pram, ketika kau berumur 17 tahun? Pada hari pertama, 2 Maret 42, saya umur
17 tahun. Ibu saya sakit keras. Tidak ada obat. Tidak ada yang memberi makan satu keluarga itu. Maka saya sendiri yang mengusahakan untuk bisa makan, untuk mengurus ibu saya yang sakit keras sampai meninggal. Waktu itu saya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang membantu saya. Semua harus saya kerjakan sendiri sampai penguburan terakhir ibu saya. Seorang anak umur 17 dengan adik 7. Yang terakhir adik saya meninggal dalam jam sama dengan ibu saya. Di situ saya terus teringat pada pesan ibu saya. Jangan minta-minta pada siapapun. Dan saya laksanakan. Dalam mengantarkan ibu saya ke tempat peristirahatan terakhir. Begitu banyak orang yang dibantu keluarga kami. Waktu dalam keadaan seperti itu, tidak ada satu tangan pun membantu. Seorang anak umur 17 tahun. Karena itu, terhadap ibu sampai sekarang, saya merasa telah mengurusnya dengan sebaik anak umur 17 dapat lakukan. Ibu saya meninggal umur muda 34 tahun lamanya. Tetapi apa yang diberikan pada saya tetap hidup, bahkan memancar di dalam tulisan-tulisan saya. Untuk itu, saya berterima kasih pada ibu saya. Adakah kenangan yang muncul di sana, Pram? Adakah renungan tentang takdir yang selalu membawamu pada hidup yang getir? Tapi kau sendiri tak percaya pada takdir. Dan semua penderitaan, penghinaan, dan penindasan yang kau alami justru membuatmu jadi kuat dan siap menghadapi apapun. Keberanian itu bukan anugerah, tapi hasil latihan hidup sehari-hari. Keberanian itu sama seperti otot manusia. Kalau tidak dilatih, dia akan jadi lemah. Dalam hidup ini, kita menghadapi banyak tantangan. Latihan pertama adalah jangan lari, hadapi semuanya. Itu cara untuk melatih keberanian. Saya menghargai tinggi kewarganegaraan saya karena kewarganegaraan saya tidak saya peroleh dengan gratis, tapi dengan berkelahi sejak orang tua sampai saya untuk kemerdekaan saya, untuk kemerdekaan Indonesia. Selamat bekerja, anakku. Jaga dirimu. Kau masih diperlukan oleh hidup.
Baik, sungguh film yang sangat menarik. Jadi kita bisa mulai diskusi kita kali ini, tapi untuk teman-teman, para audiens di sini sudah bergabung, jika ingin mengikuti obrolan kami kali ini, bisa meninggalkan komentar atau pertanyaan di kolom chat, nanti kita bisa obrolkan bersama. Nah, Pak John, saya mau sedikit cerita. Sebenarnya saya juga punya pengalaman pribadi dengan karya Pram, di mana seperti yang saya tulis di novel saya, Buku Harian Keluarga Kiri, bahwa kakek saya juga sempat ditahan di Pulau Buru. Dan kebetulan pernah satu unit dengan Pram di unit 3. Dan waktu saya kelas 2 SD, kakek saya memberikan satu buku kepada saya untuk saya baca. Dan buku ini adalah Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Dan tentu saja saya waktu itu masih 7 tahun, saya belum bisa memahami isi bukunya. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa itu adalah pintu di mana saya bertemu dengan sastra Indonesia, dan itu melalui karya Pram. Jadi di sini saya dan tentu saja para teman-teman audiens di sini sudah sangat penasaran, ingin tahu pengalaman Pak John seperti apa menjadi penerjemah dari karya-karya Pram, dan mungkin bisa dimulai dari bagaimana relasi yang terjalin antara Pak John dengan Pram selama saat itu. Silakan. Ya tentu saja sebelum saya datang ke Indonesia saya udah kenal Pramudia Anantatur. Saya kan belajar sastra Indonesia di universitas. Jadi sebelum datang ke Indonesia udah 4 tahun belajar bahasa Indonesia. Jadi sewaktu saya datang sini, saya hampir langsung mulai bekerja sebagai penerjemah. Maksudnya sering dan saya suka bergaul sama seniman dan sastrawan. Jadi orang seperti Sapardi Djoko Damono, Abdul Hadi W.S. dan lain sebagainya suka minta saya menerjemahkan sajak-sajak mereka. Tapi itu tahun 77. Terus Pramudia dibebaskan dari Pulau Buru tahun 78. Tapi saat dia dibebaskan, saya udah balik ke Amerika melanjutkan sekolah. Tapi justru selama tahun 79 dia mencari saya untuk menerjemahkan karya yang dihasilkan di Pulau Buru. Tapi apa namanya saya lagi sekolah, jadi nggak ketemu sampai tahun 82 rasanya. Dan karena sudah ada yang menerjemahkan karya-karya Pulau Buru, dia minta saya mengedit dan ya mencari cerpen-cerpen dan lain sebagainya. Tapi baru tahun 85, tahun 86 kita makin dekat dan saya dapat penerbit di New York untuk menerbitkan bukunya di situ. Oke, jadi sebenarnya Pram berarti cukup bisa dibilang dia menerima dengan fenomena penerjemahan karya sastra Indonesia begitu. Apakah dia pernah menyampaikan pandangannya tentang hal itu? Bagaimana penerjemahan karya sastra Indonesia ke bahasa asing? Well, dia sebenarnya sangat senang bahwa dia diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Malah lebih dari 50 bahasa. Dan justru dia berterima kasih kepada penerbit asing karena dia anggap bahwa karena dia diterbitkan di luar negeri, dia nggak mati di Pulau Buru. Dia yakin bahwa kalau dia tidak terkenal di luar negeri, dia akan dikebumikan sebelumnya. Tapi pada pihak lain, dia lebih senang lagi kalau diterbitkan di Indonesia. Selama 30 tahun kan dia di Braille, nggak bisa dibaca oleh anak dia pun. Jadi dia lebih senang dan dia selalu menekankan bahwa kamu menulis untuk bangsa, bukan untuk orang luar. Oke, jadi sebenarnya apa saja dari karya-karya Pram yang diterjemahkan oleh Pak John, dan diantara semua karya itu mana yang paling menarik? Slide, ya. Kalau lihat di layar ini ada saya menerjemahkan Perburuan, Gadis Pantai, Calon Arang, kumpulan cerpen kebanyakan berasal dari cerita dari Blora dan Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Dan di antaranya ya Nyanyi Sunyi Seorang Bisu yang paling mengesankan dan paling sulit dikerjakan karena yang dikasih pada saya bukan buku tapi setumpuk catatan 1.500 halaman yang terus dijadikan buku dalam bahasa Inggris.
luar biasa. Lalu kemudian ini ada satu fakta yang menarik sebenarnya teman-teman. Jadi selama menerjemahkan karya Pramudia Anantatur, Pak John menggunakan nama samaran Willem Samuels. Benar ya Pak John ya? Betul. Nah, ini bisa dijelaskan alasannya mengapa pada saat itu sampai harus menggunakan nama samaran. Ada banyak orang pikir saya pakai nama Willem Samuels karena ya saya maksudnya takut disensor juga, tapi justru pada waktu saya mulai menerjemahkan bukunya Pram, saya juga mendirikan Yayasan Lontar. Dan karena Pram dicinta orang, sebagian orang dibenci sebagian orang, dari saya lebih baik pilih nama netral supaya saya nggak. Oke, itu menarik. Jadi tidak semata-mata berhubungan dengan politik saja begitu Pak. Oke, baik. Ya, hubungan dengan itu ego sastrawan Indonesia. Baik. Nah, ini sebenarnya untuk membuat obrolan santai kita kali ini lebih menarik, Pak John beberapa hari yang lalu mengirimkan foto kepada saya, beberapa foto. Nah, dia juga mengizinkan untuk memberikannya kepada kalian. Ini bisa dilihat di layar. Mungkin Pak John bisa cerita satu persatu seperti apa latar belakangnya. Ya, foto satu ini diambil tahun 86. Yang orang sebelah kiri ada William Frederick. Dia seorang ahli politik Indonesia yang tinggal di Amerika. Saya kirim foto ini sebagai ilustrasi bahwa hubungan Pramudia dengan ahli-ahli di luar negeri sangat akrab, terutama dengan Ben Anderson, tapi juga dengan Bill Frederick, Bill Little, Dan Emerson, dan banyak yang lain. Mungkin foto berikutnya. Kalau film berikutnya, kedua gambar berikutnya, satu yang sebelah kiri diambil di rumah saya, satu di rumah Pram sendiri. Tapi itu diambil oleh wakil dari PEN International dan wakil oleh lembaga hak asasi manusia di Amerika. Maksudnya pada waktu itu dia semakin berani keluar, semakin berani bertemu orang. Jadi saya sering dihubungi untuk memperkenalkan mereka kepada Pramudia. Jadi bisa dibilang sebenarnya perhatian terhadap Pram ini pada saat itu lebih banyak dari luar negeri begitu Pak? Ya. Oke, mungkin ada berikutnya foto yang selanjutnya. Ya, oh ya, ini diambil di rumah Pak Yusuf. Pak Yusuf sebelah kanan, sebelah kiri, terus sebelah Pram ada Pak Hashim Rahman dan terus ada Pak Haji Prinsen. Kalau Pak Yusuf dan Pak Hashim, dua-duanya ex-Tapol yang bersama Pramudia ikut mendirikan Hasta Mitra. Pak Prinsen, dia orang Belanda sebenarnya yang membelot ke pihak Indonesia waktu Perang Revolusi. Dan dia salah satu pendiri lembaga bantuan hukum di Indonesia. Baik, ada foto selanjutnya. Ini diambil tahun 99, waktu sesudah Soeharto lengser ke Prabon. Pram akhirnya berani keluar negeri dan saya mengatur lawatan sekeliling dunia. Dan dia begitu dekat sama keluarga, sehingga waktu dia mau berangkat ke luar negeri, mereka semua kumpul di Cengkareng untuk kasih selamat. Baik. Jadi ini perjalanan ke rumah Pak John waktu itu atau? Satu lagi. Oke, ada satu lagi rupanya. Okay. Ya, di dalam lawatan keliling dunia, saya juga bawa dia ke kampung halaman saya. Jadi itu ibu saya yang sebelah kiri. Pada waktu itu bapak saya baru meninggal 2 bulan sebelumnya, Dan pada waktu itu kita baca cuplikan dari nyanyi Sunni seorang bisu untuk keluarga. Dan Pram dan Ibu Maimunah yang bersama dia semua mulai menangis. Dia bilang itu pertama kali dia dengar kata-kata dia sendiri diucapkan. Dan sangat penuh emosi hari itu. Luar biasa. Jadi bisa dibilang perkawanan Pak John ini lebih ya dari sekedar penerjemah dan penulis dan sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun ya. Ya, dia memang
seperti seorang bapak buat saya. Nah, dengan relasi yang seperti itu, apakah pernah Pram mungkin menyampaikan nasihat atau amanat begitu kepada Pak John? Oh, dia sering menasihati saya. Apa namanya, lucunya dia mungkin mirip bapak saya, jelas nggak kenal bapaknya, tapi dia selalu bilang pada saya, jangan berkata jangan. Jangan berkata jangan. Jangan berhenti menulis, jangan ini, dan jangan mengatakan jangan. Padahal dia selalu mengatakan jangan. Oke. Nah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan Pak John dari audiens. Ada yang menanyakan kepada Bapak John, apa pendapat Bapak mengenai karya-karya Pram di periode 1950-an? Apakah Pak John membaca juga saduran Pram atas Babat Tanah Jawi? Silakan Pak John. Kalau yang pertama, kalau bicarakan cerita dari Blora, saya anggap itu salah satu karya yang adiluhung, maksudnya sastra adiluhung di Indonesia. Cerita dari Jakarta dan lain-lain juga penting. Novel kecil yang korupsi, namanya Korupsi, itu sangat relevan sampai saat ini. Kalau yang buku Saduran Pram atas Babat Tanah Jawi, kalau yang dimaksudkan Mangir, bagi saya terus terang agak berat membacanya. Saya lebih suka saduran dia atas buku Calon Arang yang saya terjemahkan, karena pendek dan cepat bisa dibacanya. Ya, mungkin karena dengan format babat yang memang dari sastra Jawa itu menjadi panjang dan sangat bertele-tele mungkin Pak John ya. Baik, ini pertanyaan saya yang terakhir untuk Pak John tentang Pram. Jadi apakah pada saat itu Pram mungkin di tengah-tengah pembicaraan kalian pernah menyampaikan tentang pembayangan dia tentang sastra Indonesia di masa depan, tepatnya saat ini, dan kemudian apakah ini berhubungan juga dengan sesi kita berikutnya? Menurut Pak John, apakah ada pengaruh dari sosok atau karya Pram terhadap penulis kita saat ini? Mungkin dari gaya penceritaan atau dari pemikiran mereka? Dia menganggap sangat penting peranan sastrawan. Ya, memang seperti pujangga, dan bahwa penulis harus punya tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pendidikan bangsa. Dan dia sering bilang kalau hanya mau menulis untuk diri sendiri atau hanya mau nulis hayalan, itu seperti beronani saja, tidak berguna. Jadi kalau mau menulis, ya menulis sesuatu yang ada pesan, dan itu bisa dilihat dalam karya-karyanya. Dan justru dia lebih menghargai penulis yang begitu. Baik, oke, terima kasih banyak Pak John atas pengalaman yang sudah dibagikan. Dan kemudian kita telah sampai di sesi berikutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, pada kesempatan kali ini kita tidak hanya akan mengenang Pram, tetapi juga berkenalan dengan dua penulis Indonesia yang masih aktif menulis sampai hari ini, yakni Martin Aleida dan Dias Novitawuri. Masih kita akan mengikuti kisahnya melalui film dokumenter produksi Yayasan Lontar. Selamat menyaksikan. Nama saya Martin Aleida. Saya lahir pada tahun 1943. Tetapi nama itu sebetulnya bukanlah nama pemberian orang tua saya. Jadi kalau Anda bertanya nama Martin apa, saya selalu menjawab, itu masih rahasia negara. Jadi pendidikan saya yang terakhir adalah
Saya duduk di bangku Akademi Sastra Multatuli. Saya pada usia, saya kira kelas 2 SMA. Waktu itu kesempatan terbuka lebar karena di Indonesia, saya berani katakan, ada 2 harian waktu itu, pada awal 60-an itu, satu Indonesia Muda, Indonesia Baru di Medan, dan Harian Rakyat yang memuat cerita pendek setiap hari. Tapi itu orang pemula seperti saya tidak mungkin bisa menembus redakturnya. Karena itu kan mutunya tentu tinggi, sedangkan saya kan baru mulai. Nah, cerita pendek itu saya kirim ke Indonesia Baru di Medan, terakhir saya kirim ke Harian Rakyat di Jakarta. Dan 2 harian ini kalau cerita pendek itu panjang, itu mereka muat bersambung, bisa sampai 3. Itu kesempatan saya untuk melatih, tidak ada yang ditolak. Terlalu mewah ya kalau saya katakan saya ingin berbagi dengan orang lain atau menyambut seruan hati saya gitu. Itu saya kira terlalu mewah. Pokoknya saya ingin menulis begitu saja. Nah, yang hilang itu adalah himpunan dari wawancara dengan sekitar 30 eksil yang berada di 5 negara Eropa, Belanda, Prancis, Jerman, Ceko, dan Bulgaria. Saya kan wartawan, saya kira tidak perlu menjadi seorang wartawan bahwa kalau ditulis orang Indonesia yang tidak bisa pulang itu pasti menarik. Nah, waktu itu muncullah pikiran untuk mewawancarai mereka. Sebetulnya itu bagian yang romantis dari hidup saya dan istri saya. Kemudian saya kasih diperkaya dengan fantasi. Untuk pertama kali Kamal menginjakkan kaki di situ. Tujuannya Soryudan, desa yang dia tak tahu entah berapa jauh dari sini. Kalau berdiri di tebing gini dan menghadap ke timur, di manakah letak desa itu? Dia pun tak tahu. Tapi Partini Mulyo Raharjo antara lain menulis di dalam suratnya beberapa hari yang lalu. Nama saya Dias Novita Wuri, lahir di Jakarta tanggal 11 November 1989, berarti 28 tahun sekarang. Tinggal seumur hidup di Jakarta, sebenarnya di Tangerang, tapi Tangerang sama Jakarta beda 5 meter doang. Saya kuliah di Sastra Rusia UI, angkatan 2007. Lalu sebentar lagi berangkat ke Inggris untuk melanjutkan S2 di Sastra Bandingan, Queen Mary University of London di Inggris. Saya mulai menulis sudah lama sekali dari kecil. Awalnya seperti anak-anak yang lain, mungkin ya media curhat aja kali ya. Dulu saya suka baca buku bekasnya saudara saya. Jadi sepupu-sepupu saya punya buku-buku
Goosebumps waktu itu, kalau anak kecil bacanya Goosebumps, yang buku horor-horor anak kecil itu. Jadi dari kecil saya sudah senang membaca hibah-hibah ini, termasuk buku bahasa Inggris. Jadi memang saya dari kecil sudah berbicara bahasa Inggris, sudah biasa, sudah terekspos. Bisa dibilang tema-tema yang saya suka itu dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya masalah cinta antara pasangan suami istri, atau ayah ke anak, atau dari antara teman ke teman, atau apapun, lebih ke sehari-hari. Karena makrame itu kan jalinan gitu ya, jalinan kerajinan tangan. Jadi kalau Mbak tahu kerajinan pot yang suka digantung-gantung itu, yang penggantungnya itu disebut makrame. Jadi kerajinan seni tertentu. Jadi buat saya buku itu bercerita tentang hubungan antara manusia atau manusia dengan yang bukan manusia. Cerpen yang akan saya baca sekarang berjudul Teman Kami, ditulis tahun 2013, tentang para iblis yang menempel atau mengikuti seorang laki-laki yang sedang sekarat. Dan di tahun 2013 ini ayah saya sedang puncak-puncaknya sakit stroke, dan sebenarnya ini tentang beliau, tapi bukan tentang beliau juga, jadi tentang beliau tapi saya utak-utik sedikit. Kenapa saya menulis ini waktu itu adalah karena saya terpenjara bersama beliau di rumah, karena beliau tidak bisa ditinggal, jadi harus selalu bersama beliau dan mengurusi segala keperluan beliau. Tapi pada saat bersamaan juga saya merasa bersalah karena saya merasa terbebani oleh semua itu, dan akhirnya saya menulis cerpen ini. Saya mengubah penyakit stroke menjadi sihir hitam. Nah, lihatlah teman, kami sudah memenuhi permintaan-permintaanmu. Kami datang saat kau panggil, dan kami sudah membantu membuatmu kaya tanpa kau harus bekerja apa-apa seumur hidupmu. Kau sudah punya sebuah mobil yang nilainya hampir 300 juta mata uangmu. Kau berhasil menikahi perempuan cantik itu, meskipun tadinya ia benci padamu tentu saja, dan selalu mengerutkan alisnya tiap kali kau muncul di pagar rumahnya. Tapi kami punya cara untuk membujuknya, mengisiki hatinya dengan tipu daya. Dan kau kini punya 2 rumah besar. Besar dan juga terletak di lokasi yang bagus, meskipun tidak megah. Baik, seperti itu film yang telah kita tonton tadi tentang Martin Alaida dan Dias Novitauri. Nah, saya ingin menanyakan mungkin satu kalimat singkat lah dari Pak John tentang bagaimana, pasti Pak John mengenal dari 3 penulis tadi, dari Pramudia Anantatur, kemudian Bapak Martin, dan juga Dias Novitauri. Pendapat Pak John tentang ketiganya, dan juga sebenarnya apa tujuan Lontar membuat film-film dokumenter seperti tadi itu? Kalau tujuan Lontar itu hampir pertanyaan lebih gampang dijawab sih. Jadi saya jawab itu dulu. Maksudnya selama 34 tahun Lontar berdiri, kita lihat bahwa ada kekosongan di dunia sastra Indonesia, itu dokumentasi. Kalau mau mencari informasi mengenai atau gambar Pramudia, gambar penulis lainnya tidak ada. Jadi kita mulai mendokumentasikan penulis-penulis, mulai dengan senior. Tadinya harapannya kita lanjut setiap tahun bikin 4, 5, 6 film lagi. Tapi ternyata terlalu mahal dan donatur tidak ada. Jadi terpaksa kita tutup sementara tapi sekarang dengan digital
jauh lebih murah, dan karena penulis-penulis muda suka pakai Instagram, YouTube dan lain sebagainya, jadi kita bikin film pendek untuk ditayangkan di YouTube. Kalau mengenai penulis tadi, hanya yang saya bisa katakan bahwa Pramudia suka penulis yang punya komitmen sosial, maksudnya. Dan kalau dilihat di kedua penulis lainnya juga, mereka juga punya komitmen sosial. Jadi saya tidak yakin Pramudia pernah baca mereka, tapi andai kata dia baca pasti dia senang. Baik, saya juga mungkin izinkan saya sedikit mengelaborasikan tentang ketiga sosok dan karya dari ketiga penulis tadi. Menurut saya yang jelas bahwa seorang Martina Laida dan Pramudia Anantatur memiliki latar belakang sejarah yang sama. Mereka berdua merupakan pelaku sejarah dari peristiwa kekerasan atas kemanusiaan yang terjadi secara massal di Indonesia di tahun 65 sampai 66. Dan mereka menjadikan momentum tersebut, fenomena sejarah tersebut sebagai inspirasi dari karya mereka. Sementara Dias Novitawuri, seorang perempuan penulis muda, mungkin memang dia tidak fokus secara khusus dalam momentum sejarah tersebut, tetapi dalam karyanya kita bisa melihat bagaimana dia merespons tentang norma-norma sosial, terus kemudian interaksi-interaksi yang terjadi di antara manusia dalam konteks masyarakat modern. Jadi saya sepakat juga dengan Pak John tentang bagaimana ketiga penulis ini punya benang merah sebenarnya, yakni tentang komitmen sosial tadi. Nah mungkin ini terakhir, ternyata masih ada pertanyaan Pak John. Satu lagi, tentang khusus untuk Pak John, adakah alasan khusus yang membuatmu tetap di Indonesia dan terus mengembangkan sastra Indonesia? Pertanyaan yang menarik. Itu ya bagaimana kalau menjadi ahli sastra Indonesia, mau kerja di mana? Kecuali di universitas atau mungkin di Indonesia. Jadi waktu saya jatuh cinta kepada proses penerjemahan dan berdedikasi hidup saya kepada penerjemahan, saya pilih tempat di mana paling cocok. Jadi dengan kata kasar, memang lebih gampang hidup di sini, lebih gampang survive di sini dengan gaji kecil daripada di Amerika. Jadi saya memang cinta Indonesia, tapi lebih cinta lagi pekerjaan penerjemahan. Jadi sebenarnya bisa dikerjakan di mana-mana, tapi karena udah 40 tahun di Indonesia, udah seperti rumah sendiri. Baik, mungkin itulah jika Pram mengatakan tadi komitmen sosial, mungkin inilah komitmen dari seorang John McLean, begitu Pak. Baik, tidak terasa kita sudah 1 jam dalam diskusi dan juga obrolan santai dan pemutaran film tadi. Dan sudah tiba waktunya bagi saya untuk menutup acara di sore hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Lontar yang telah melakukan kerja pengarsipan penulis-penulis Indonesia melalui produksi film-film dokumenter, dan juga atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk memandu acara kali ini. Terima kasih juga banyak kepada Pak John sebagai bintang tamu, dan juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dan memberikan pertanyaan. Jangan lupa setelah ini masih ada sesi berikutnya, acara penutupan dari Festival Sastra Lontar, yakni diskusi bertajuk Apa Makna Sastra Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Dianita Kusuma Pertiwi pamit undur diri, Pak John juga pamit undur diri, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat sore.
Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan, tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.